بحبيبه ورسوله سيدنا محمد أفضل الهداة إلى سبيله وأمرنا بتوقيره وتبجيله وفرض علينا محبته كما جاء في محكم تنزيله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رافع حجب الغفلة عن قلوب أوليائه ومقيم شوارع الاعتبار لمن انخفض لكبريائه وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله الذي خصه المولى بخواص إنعامه وكمله بتكميل إكرامه اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة تليق بقدره ومقامه أما بعد معاشر الحبائب معاشر العلماء معاشر المنتسبين إلى أمة سيد الأنبياء رحمهم الله. Para habaib, para ulama, para asatid, para masyayikh, tetamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana kita dipertemukan kembali dalam rangka menyongsong, bergembira, bersukacita demi memuliakan akan pemberi syafaat kita, penyelamat kita kelak yaumul qiyamah, yaitu Habibuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembiranya kita, bersukacitanya kita di dalam menyongsong akan bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, berkata Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, hendaknya orang-orang beriman bergembira dengan fadlillah wa rahmatihi. Yang mana menurut beliau, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa bi rahmatihi ay wa bi Muhammad. Wa bi Muhammad, bergembiralah dengan rahmat yang tiada lain adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat untuk alam semesta ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa keberkahan pada kehidupan ini. Yang mana rahmat terutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan khusus milik manusia saja, tapi mencakup akan malaikat, akan ketumbuhan, akan binatang-binatang. Itu semuanya mendapatkan bagian dari rahmat terutusnya baginda Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tiada lain daripada hikmah-hikmahnya agar langit-langit, surga, serta bidadari-bidadari semuanya mendapatkan bagian dari rahmat terutusnya baginda Rasulullah SAW. Adapun
daripada rahmat terutusnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirasakan, yang didapat oleh malaikat tak tanggung-tanggung, malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi-nabinya, di mana beliau sejak diutus oleh Allah pada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, beliau bukannya bergembira, beliau bukannya membanggakan diri sebagai utusan Allah kepada para nabi-nabi, tapi justru beliau dalam keadaan bimbang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan takut. Takut karena apa? Takut jangan-jangan makhluk semacam itu adalah merupakan sebatas luluan dari Allah, sebatas istidraj. Istidraj. Tidakkah Allah memperlihatkan betapa iblis diberi kemuliaan, diberi kehebatan hanya sebatas istidraj dari Allah SWT. Begitu pula malaikat Jibril dalam keadaan takut. Jangan-jangan makhluk semacam ini hanya menyilaukannya, hanya menjadikan dia justru keluar dari jalur kebenaran karena kesombongan dan kesombongan. Ini yang ditakuti oleh Jibril. Namun manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlahir, manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah menurunkan firman-Nya yang bunyinya innahu laqaulu rasulin karim bi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in sama'in. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang dibacakan oleh malaikat Jibril, utusan Allah yang sangat mulia, yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, dan ditaati akan ucapannya, perintahnya oleh para malaikat. Sama amin, sama amin. Kata ahli tafsir, ay ma'munun minas salam. Dijamin akan kedudukannya sangat tinggi ini adalah semata-mata anugerah dari Allah untuk malaikat Jibril yang dijamin makom tadi itu adalah makom yang sangat mulia sehingga jauh daripada istidraj, jauh daripada penyebab kesilauannya dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Begitu turun firman Allah tersebut, maka tenanglah malaikat Jibril alaihi. Ini gambaran betapa malaikat Jibril mendapatkan bagian dari rahmat terutusnya Nabiullah wa Habibuna Muhammad SAW. Begitu pula daripada rahmat yang didapat oleh pertumbuhan dengan terutusnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam kemantapan, dalam kekuatan, dalam himmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Beliau kadang-kala demi keselamatan umatnya, beliau berlama-lama untuk berdiri. Begitu sahabat-sahabat melihat Rasulullah berpayah-payah di dalam berdakwahnya, di dalam berdirinya untuk memberikan ujangan, memberikan mau'izah pada umatnya, maka sahabat memotongkan akan batang korma dan menancapkan di tempat beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berkhutbah, biasa memberikan ujangan, guna manakala beliau payah, beliau berpegangan dengan batang kurma. Suatu saat ada daripada umat Nabi Muhammad SAW yang ahli membuat alat mimbar, maka dibuatkanlah sebuah mimbar untuk Nabi Muhammad SAW berdakwah. Manakala mimbar tersebut sudah selesai dan diletakkan di tempat di mana biasanya Rasulullah berdakwah, di tempat di mana biasanya Rasulullah SAW memberikan akan mau'izah, maka Rasulullah SAW ingin menaikinya guna menyampaikan akan perintah Allah pada umatnya.
pada sahabat-sahabat. Namun manakala Rasulullah melangkahkan kakinya, mendadak terdengar suara tangisan, suara jeritan, suara lengkingan, lengkingan daripada induk onta yang kehilangan anak-anak. Suara tersebut didengar oleh seluruh sahabat. Sahabat terkejut, sahabat gaduh. Seraya mereka bertanya, dari mana sumber daripada suara? Maka mereka mendengar bahwa suara tersebut sumbernya adalah dari batang korma, dari jirun nakhl. Allah, batang korma menangis karena Rasulullah SAW ingin menaiki akan mimbar, sudah berdakwah di atasnya. Dia takut jangan-jangan dilupakan atau ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW Sayyidul Awliya, Rasulullah adalah pimpinan daripada orang-orang yang selalu menghormati, menghargai akan kebaikan. Dari rahmat Rasulullah SAW pada batang korma tersebut, beliau mengurungkan untuk menaiki akan mimbar tersebut dan berbalik memeluk akan batang korma. Seraya mendekatkan akan telinga beliau pada batang korma, kemudian beliau bersabda, fa'altu. Manakala sahabat Buraidah bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan yang diucapkan oleh batang kurma tersebut sehingga Anda menjawab fa'altu? Dijawab oleh Rasulullah SAW, ketahuilah ya Buraidah, aku katakan kepada batang kurma ini, wahai batang kurma, in syi'ta anna urji'aka ila makanika alladhi kunta fatakun kama kunta au tasbir wa tadkhulul jannah wa tusmir fa yakunu min thimarika ahlul jannah. Wahai batang korma, pilih salah satu dari dua hal. Entah aku kembalikan kamu ke habitatmu kembali, aku kembalikan sehingga engkau hidup sebagaimana pohon-pohon kurma lainnya, atau kamu bersabar, kau biarkan aku untuk menaiki akan mimbar ini, guna aku berdakwah, guna aku menarik akan umatku ke jalan yang benar, dan jaminannya aku akan bawa kamu ke surga. Kamu akan aku bawa sendiri ke surga, aku tanam di surga, kemudian kamu berbuah dan buahmu dimakan oleh ahli surga. Apa kata-katamu? Wahai Rasulullah, aku bersabar. Aku bersabar, yang penting kelak yaumul qiyamah aku bersamamu, wahai Rasulullah. Yang kelak di surga aku engkau bawa, engkau masuk ke dalam surga untuk bersamamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya pada baginda Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Yang mana kita tanpa kita meminta dari Allah, kita dipilih di akhir dan ciptaan kita untuk menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Kita yang dihidupkan 15 abad sepeninggal Rasulullah SAW. Kita dihidupkan, dijadikan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW tanpa kita meminta. Tidak ada di antara kita manakala terlahirkan membawa surat, membawa proposal, meminta untuk menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Tapi kita dilahirkan dari kedua orang tua yang muslimin, mukminin, beriman kepada Nabi Muhammad SAW di tempat yang puluhan ribu kilometer dari Makkah wal Madinah, tanpa kita memintanya, kita dijadikan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Padahal yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluk-makhluk yang sangat besar, tapi rahmat yang terbesar, yang termulia, yang terhebat, yaitu rahmat untuk kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Habibul Imam Ahmad bin Hasan Al-Abbas mengatakan, kalau seandainya Anda begitu terlahirkan dimampukan untuk bergerak sujud, kemudian sujud sampai Anda diberi umur 1000 tahun atau lebih, untuk mensyukuri akan dijadikan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, tidak akan mampu. Ini hanya anugerah semata-mata dari Allah SWT, bukan dari usaha. Ini gambaran daripada rahmat Allah SWT dengan mengutus Nabi Muhammad SAW yang diberikan pada kita. Betapa tidak? Kalau Allah mau, kalau Allah menginginkan, bisa saja Allah tidak menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Bisa saja Allah menjadikan kita ini anak buah daripada Fir'aun. Anak buah Fir'aun, musuh daripada Nabi Musa. Bila Allah berkehendak, bisa saja Allah menjadikan kita kaki tangan daripada Namrud, musuh besar daripada Nabiullah Ibrahim. Maka kalau Allah menginginkan, bisa saja kita tidak dijadikan dari manusia, tapi kita dijadikan dari binatang, dari tikus, dari kecoa. Bila rahmah al-azimah, kita dijadikan bagian dari umat Nabi Muhammad. Ini wajib yang harus kita syukuri. Betapa tidak Nabi Musa alaihissalam. Kita semua pada mengetahui bahwa Nabi Musa adalah salah satu daripada ulil azmi, salah satu daripada pimpinan nabi-nabi. Beliau terkesima, beliau tertegun, beliau kagum dengan sifat-sifat daripada umat Nabi Muhammad SAW yang menghiasi akan kitab At-Taurat, kitab yang diturunkan kepada beliau. Di setiap lembarannya, di setiap pelepah yang ditulis akan At-Taurat pasti dihiasi oleh sifat-sifat umat Nabi Muhammad SAW. Di setiap sudut daripada At-Taurat terdapat sifat-sifat daripada kita ini yang mulia karena Nabi Muhammad SAW. Yang mana kita disebut karena Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ya inni ajidu bil arwahi ummatan yusalluna ka'adha salawatin bil yawmi wal laylah fatah lahu abwaab as-sama' wa tuzil alaihim rahmat wa ta'fir dzunubahum. Ya Allah, aku mendapati di dalam kitab At-Taurat dan suatu kaum, suatu umat yang tak tanggung-tanggung, begitu mulianya mereka selalu menjalankan perintahmu, yaitu sholat 5 kali sehari semalam. Kemudian dari kemuliaanmu, engkau bukakan pintu-pintu langit, kemudian engkau turunkan pada mereka rahmat-rahmatmu, dan engkau ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Oleh karena demikian, Allah umat, jadikanlah umat yang demikian ini bagian daripada umat. Ini permintaan dari Nabi Musa alaihissalam. Allah dengan tegas, Allah dengan tegas menjawab, hum ummatu Ahmad, hum ummatu Ahmad. Ketahuilah wahai Musa, umat yang demikian sifat-sifatnya ini, kaum yang demikian kriterianya ini aku khususkan hanya dan hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW di kitab-kitab terdahulu disebut dengan Ahmad. Dalam kitab Al-Injil disebutkan wa rasulan min ba'di ismuhu Ahmad. Begitu pula nama Nabi Muhammad SAW di peta lain disebut dan dikenal dengan sebutan